Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zakar Raffi Pradiansyah dengan nomor NPM 23163160039. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dedeh Kartini, SPD, MPD. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerajaan. Nah, Pancasila itu merupakan sekumpulan atau kumpulan nilai yang disusun sebagai dasar negara Indonesia. Bentuk Pancasila itu sendiri terdiri dari 5 konsep atau prinsip yang ternyata telah dicerminkan nilainya semenjak zaman kerajaan. Nah, Pancasila itu dianggap menjadi pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pernyataan ini ditulis karena Pancasila terdapat gagasan dasar mengenai wujud kehidupan yang didambakan dan dianggap baik. Nah, isi dari 5 Pancasila itu tersendiri, yaitu yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 bunyi Pancasila itu sendiri, dasar negara ini memiliki nilai-nilai berupa nilai dasar, nilai instrumental, nilai dan nilai praksis. Pada bagian nilai dasar ini memiliki 5 poin dinyatakan sebagai sesuatu yang hakiki. Lalu instrumental merupakan penjelasan mengenai dasar negara yang hakiki tersebut. Terakhir, praksis mengenal bentuk praktik dari nilai instrumental dengan pedoman nilai terakhir ini. Pancasila berkembang mengikuti perkembangan masyarakat Indonesia yang kian berubah. Nilai-nilai Pancasila akhirnya menjadi sesuatu yang bersifat penting dan perlu digunakan sebagai pedoman negara Indonesia ketika memerintah. Nah, terdapat beberapa kerajaan di Indonesia yang dahulu bernama Nusantara yang sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kerajaan-kerajaan tersebut meliputi Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Yang pertama itu yang akan kita bahas yaitu Kerajaan Kutai. Nah, Kutai Mulawarman dahulu kala hidup dengan mencerminkan nilai-nilai sosial, nilai politik, serta ketuhanan. Ketiga aspek ini mencerminkan melalui perdagangan keduri, yaitu memberikan sedekah kepada para brahmana. Raja yang melaksanakan upacara ini adalah Raja Mulawarman. Sebagai bentuk balas kasih kepada Mulawarman, para brahmana akhirnya memberikan persembahan kepada raja tersebut yang berwujud prasasti yupa. Nah, ada 3 nilai Pancasila yang mencerminkan oleh kerajaan Kutai. Yang pertama ada ketuhanan, yaitu dengan beragama Hindu. Yang kedua ada kerakyatan, yaitu rakyat Kutai makmur. Yang kedua ada persatuan, punya wilayah yang luas, Kalimantan Timur di bawah pemerintahannya. Nah, yang kedua akan kita bahas yaitu adalah Kerajaan Sriwijaya. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya pernah memiliki wilayah meliputi Sumatera, sebagian Pulau Jawa, Semenanjung Malaka, dan beberapa daerah lain sekitarnya. Kendati wilayah kerajaannya luas, namun Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang teratur. Dalam kehidupan ekonomi misalnya, Sriwijaya berupaya menyatukan pengrajin, pedagang, dan pegawai raja.
Dengan adanya pegawai raja dan persatuan akses dagang ini, masyarakat jadi memiliki efektivitas ketika ingin melakukan transaksi. Nilai persatuan di atas merupakan cerminan pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, yang pertama itu ada ketuhanan menjadi pusat pengajaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kedua ada kemanusiaan mempunyai sikap terbuka kepada pendatang tanpa memandang bulu. Nah, yang ketiga itu ada persatuan menyatukan pedagang, pengrajin, dan pengawas atau pegawai raja. Nah, yang keempat ada kerakyatan, kehidupan masyarakat sejahtera. Yang kelima ada keadilan yang bercampur baur tanpa memandang latar belakang seseorang. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya itu ada kerajaan Majapahit. Selain Kutai dan Sriwijaya, Majapahit juga menjadi salah satu kerajaan yang mencerminkan Pancasila pada zamannya. Kerajaan ini pernah memiliki wilayah kuasa yang mencakup sebagian besar pantai Nusantara, Vietnam Selatan, hingga barat Papua. Nah, ketika Majapahit menjalankan kehidupan kerajaannya, orang-orang hidup rukun meski agamanya yang mereka pedomi berbeda, yakni Hindu dan Buddha. Dengan begitu, unsur persatuan dalam Pancasila terlihat ketika melihat kasus tersebut. Nilai-nilai yang dicerminkan oleh kerajaan Majapahit yang pertama itu ada ketuhanan yang berarti Hindu, Buddha hidup bersama dan rukun. Yang kedua ada kemanusiaan. Hayam Wuruk memiliki relasi baik dengan kerajaan Tiongkok, Kamboja, dan Champa. Yang ketiga itu ada persatuan, kebersamaan terwujud ketika dua agama berbeda bersatu dalam satu pemerintahan dan dapat hidup damai. Yang keempat ada kerakyatan yang adanya provisi khusus di kerajaan yang memberikan arahan musyawarah. Nah, itu sekian dari saya penjelasan atau materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerajaan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.